Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti jamaah itu tidak akan merasakan adanya transisi. Kenapa? Misalnya nanti akan tetap ketemu Paman juga tahun depan. Tinggal ganti nama aja. Ini kasih BPH Kemenak beralih jadi kasih haji. Nanti nggak akan kerasa nanti ke Bapak Ibu sekalian. Kepala kasih Atau kepala kantor haji dan hukum. Jadi insya Allah transisinya smooth. Jadi nggak akan kita tidak merasakan perubahannya. Mungkin tahun depan juga masih ada yang bilang Kemenak juga ya nggak salah. Nah itu salah satunya. Jadi artinya prinsipnya adalah transisi itu akan terjadi secara smooth. Gitu. Jadi jemaah tidak akan merasakan dan layanan juga tidak merasakan. Terus gimana KBU? Bapak Ibu sekalian, hari ini sedang dibahas RUU Haji dan Umroh. Salah satunya terkait dengan kelembagaan. Kemudian juga ada tambahan peran dari KBU dan asosiasi nanti Pak ada tambahan. KBU ini bocoran ya Pak, tapi jangan bilang-bilang ya Pak, ini baru saya bocorin di Sukabumi. Nanti nyebar Kalau Pak. saya dengar nanti di Majalengka atau di Ciamis ada yang ngomong berarti dari Bapak-bapak. Berarti ini dari KBU Sukabumi ini bocorin, jangan dibocorin ya Pak. Berbeda. Itu WA group yang disampaikan di WA group. Nah, jadi Bapak Ibu hari ini kan rasionya satu KBU dapat pendamping kalau berapa? 135 itu berapa bus? 3 bus. Nah, sekarang Bapak Ibu diakomodir oleh Komisi 8 jadi 2 bus. Alhamdulillah. Insya Allah ya, Insya Allah. Jadi mau 1 bus. Ya, sementara diakomodir dulu nanti Bapak Ibu dari KBU 2 bus, 1 pendamping. Tapi mungkin tidak berkelanjutan. Nah, itu bocorannya. Jadi tambahannya adalah peran asosiasi. Peran asosiasi juga nanti akan diakomodir. Asosiasi itu apa? Yang membawahi PIHK, PPIU dan sebagainya. Itu tambahan dari kami Bapak Ibu sekalian. Yang penting para petugas atau Bapak Ibu dari KBU atau nanti juga mungkin ada peran. Mungkin tahun depan ada tambahan di sini ada teman-teman asosiasi juga nih Pak. Jadi tetapi yang utama adalah kita melayani jamaah Bapak Ibu. Jadi fungsi kita ada pelayanan. Jamaah itu bisa datang sehat, bisa berangkat tersenyum, pulang juga tetap tersenyum. Kita Bapak Ibu sekalian, terima kasih perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Kasim. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Kasubdit atas beberapa informasi yang sangat bermanfaat khususnya bagi para petugas dan juga para pembimbing kaitan dengan kebijakan-kebijakan layanan terutama di tanah Arab Saudi. Para petugas terutama pembimbing TPI tentu harus lebih memahami tentang kebijakan-kebijakan tadi nyambung dengan pembimbing di KBIH. Karena ketika pelaksanaan murur tahun kemarin itu masih debatable Pak Ji. Ada yang menolak dengan berbagai alasan, kaidah-kaidah hukum dan lainnya. Nah tentunya hari ini karena itu sudah menjadi kebijakan fatwa ulama mungkin, tentu saja kami ini para pembimbing agar dibekali dengan dasar-dasar hukum tadi. Karena jemaah itu atau para pembimbing juga bertanya, kadang-kadang bertanya ke gurunya, kata gurunya nggak boleh, tetap harus mabit di Muzdalifah karena hukumnya wajib. Nah, sampai debat 2023 itu ya, Jawa Barat karena di Mahfazin di Mina Jadid tidak mabit di mana? Di Muzdalifah. Seperti kloter saya tidak mabit di Muzdalifah. Kalau jemaah yang baru berangkat kan itu rasanya gimana gitu Pak? Ada yang hilang. Saya nggak sah hajinya kalau tidak mabit di Muzdalifah. Jadi malam Muzdalifah, siangnya Mina. Iya, sampai saya mau turun kan. Tapi supirnya ngegas terus. Ini kan pertanyaan besar. Ada ketidakyakinan terutama jemaah haji yang baru menunaikan ibadah haji termasuk petugas juga Pak. Ini kasus 2023 dulu ya, ketika ada beberapa kloter termasuk kloter saya di Kota Sukabumi tidak mabit di Muzdalifah karena minanya di
Muzdalifah, di Jadid itu, di Mina Jadid. Jadi Pak Kasih mau izin. Jadi apa namanya, sebelum ini diputuskan di Kementerian Agama di JPHU itu sudah menyelenggarakan muzakarah pertama, kemudian dilanjutkan ke tingkat dilanjutkan pertama dalam Dastur Masail, kemudian dilanjutkan ke tingkat muzakarah. Dan itu dihadiri oleh para ulama dari ormas Islam besar, ya, NU, Muhammadiyah, Persis, itu berdiskusi bersama. Dan hasil muzakarah itu ada Pak dalam buku mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mendapatkan juga ya. Nah, itu artinya keputusan atau kebijakan ini sudah diawali dengan diskusi oleh para ulama ya yang ada di ormas-ormas Islam besar di Indonesia. Ya. Betul Pak Kasudin, karena kami sendiri hadir langsung ketika kemarin di Bandung ya, di tempat dari Persis, betul, bersama Pak Menteri, dan hasilnya sudah kita share ke KBIH ya. Nah tadi sudah diperkuat oleh Pak Kasudin, tinggal melaksanakan begitu sekarang mah Boy ya, bahwa Murur apalagi sekarang ada Tanazul Mina, kalau seandainya kita berada di Sisah dan Raudhah, kalau Jawa Barat pengennya di Mispala gitu. Iya, Sisah Raudhah memang dekat dari Mina, tapi ke Haram, waduh. Kalau Mispala katanya ke Haram deket, iya, nggak apa-apa di Mina juga. Jam-jam tuh. Biasanya langganan Jawa Barat. Mari jadwal. Iya, Mispala 2019, 2022. Terus dilanjuti Mahfazin, kemarin di Jawa tahun 2025 belum nih Pak Kasudin. Makanya ketika ditanya hotel di mana, wilayah belum ada kita. Belum ada. Nah, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Yang jelas para petugas, para KBIH, kami juga di PHU tidak terpengaruh dengan adanya tadi transisi dari Kementerian Agama ke BPH. Kami tetap melaksanakan tugas melayani para calon jamaah haji. Kalaupun nanti akan berubah nama ataupun berubah tugas dan fungsi personalnya, yaitu adalah berjalan secara alami saja gitu. Bapak Ibu bisa menjadi kasih haji di BPH atau bagaimana KBIH, ya kita kan tidak tahu ya. Walaupun tadi secara otomatis pengurus pelayanan haji otomatis akan masuk ke BPH begitu. Yang jelas kita mah bekerja yang ada hari ini begitu saja. Ya nggak Muhammad. Ini Pak Direktur, Pak Subdit, petugas haji hari ini ada yang dari Kepala KUA, ada yang dari pengawas, madrasah, ada yang dari penyuluh, ada yang juga dari Kementerian Agama di kantor, ya ada juga guru gitu. Alhamdulillah ini bervariasi. Ya tentu saja variasi ini ada yang sudah haji, ada yang belum. Nah kemudian ada yang sudah umroh. Gitu. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman tadi bisa nyambung gitu dengan para pembimbing KBIH. Nah kemudian perlu kami sampaikan untuk barusan info dari provinsi pembagian kloter, mudah-mudahan besok sudah keluar. Ya Bapak Ibu ditugaskan di kloter mana wae, tarima wae jeung sawe, ulah loba pesenan dan berikut. Pesenan cepat direktur oke. KBIH anu KBIH juga kloter ini. KBIH belum diumumkan karena kloternya tadi jumlah jamaahnya hese dipindakan. Rubah wae jeung nama tadi nomor posisi jeung nama beda deh. Udah. Tapi yang kloter 1, kloter 2 insya Allah sudah ini ya, sudah disusun pramanifestnya, sudah kita upload di Siskohan. Nah mungkin sebelum ditutup karena hidangan makan siang juga sudah ready belum? Oh belum ya. Sambalnya baru. Kebetulan saya juga tahun ini masih ditunjuk kembali sebagai ketua PPIHD. Kita ada PPIHD Pak, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang mengurus pemberangkatan dan pemulangan. Alhamdulillah Kabupaten Sukabumi untuk biaya pemberangkatan itu 100% dibiayai oleh pemerintah daerah.
melalui bantuan rekan kami Pak Kabak Kesra. Pak Kabak Kesra ada Pak. Tapi sekarang tidak boleh saya duduk di sini karena beliau jadi petugas. Udah jadi mendengarkan. Jadi pendengar sekarang jadi audiens. Jadi maksudnya jadi petugas, petugas di daerah. Ini sudah masukkan aja. Alhamdulillah Pak, dari tahun ke tahun pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi sebagaimana amanat undang-undang selalu mensupport biaya pemberangkatan dan pemulangan, dan memang tepatnya di sini Pak, di aula tadi. Insya Allah nanti kita ada perubahan kemungkinan ya dari 42 menjadi 39. Kalaupun itu jadi nanti kita lihat saja di jadwal kloter. Insya Allah di minggu-minggu ini kami akan rapat persiapan pemberangkatan dengan PPIHD Kabupaten, karena kita punya waktu sebelum tanggal 3 Mei sudah ada berangkat kloter pertama dari kita Pak, kloter 6 ya, tanggal 3 Mei atau tanggal 2 Mei. Jadi insya Allah di minggu ini ya Pak kita akan lakukan rapat persiapan, mungkin nanti dari para petugas atau dari perwakilan FKKBH juga akan kami undang. Dan sebagai info untuk manasik yang kedua direncanakan tanggal 19. Mudah-mudahan kloter sudah keluar, dan biasanya kita manasik kedua itu selalu dilanjutkan dengan praktek ya. Jadi nanti para petugas kloter langsung membimbing jemaahnya, kloternya dengan KPIH-nya, praktek langsung nanti. Nah mudah-mudahan bisa dilaksanakan di pertemuan kedua ya. Lokasi dannya seperti biasa di sini. Nanti kalau tidak memungkinkan mungkin dipindah kemana, tapi harapannya di sini aja di Puspendang. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan karukarong. Jadi manasik kedua sampai zuhur, jam satunya karukarong. Karukarong itu hanya satu kali pertemuan. Mungkin nanti ada perwakilan dari para petugas kloter sebagai narasumber untuk penguatan tugas karukarong, juga dari FKKBIH sebagai narasumber untuk menyampaikan tadi tugas karukarong. Hal-hal lainnya nanti secara resmi akan kita sampaikan melalui surat undangan. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada pertanyaan baik dari petugas maupun dari pembimbing, Pak Direktur khususnya atau ke kami, ke Haji, ada 3 orang penanya, disilahkan. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Syarul Bed, dalam hal ini kepala pemenang diwakili oleh Makasih. Masih kasih